Baik, saudara-saudara, kita lanjutkan sesi berikutnya. Tadi kita sempat terakhir membahas tentang mekanisme pembagian kekuasaan di Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 45 versi hasil amandemen kemarin, bahwa ada 6 kekuasaan, yaitu kekuasaan konstitutif, kekuasaan eksekutif, legislatif, yudikatif, eksaminatif, dan moneter, dengan beberapa lembaga yang berwenang untuk menjalankan kekuasaan itu. Baik, kita lanjutkan. Lalu pertanyaan besarnya, saudara-saudara, sebenarnya apa sih kepentingannya atau apa tujuan kekuasaan negara itu harus ada? Nah, ini pertanyaan yang substantif, pertanyaan yang sangat penting untuk materi kuliah kita kali ini. Pertama, ada banyak sebenarnya, ada sangat banyak tujuan utamanya, tapi saya hanya akan mencoba membahas beberapa saja. Yang pertama adalah dengan kekuasaan negara itu akan ada jaminan mekanisme penyelesaian sengketa atau pertikaian yang potensial terjadi di tengah-tengah masyarakat itu bisa ditekan, bahkan sebisa mungkin diminimalisir, sebisa mungkin bisa ditiadakan. Apalagi di negara kita ya, yang memiliki sangat banyak basis suku, ras, budaya, maka itu jika tidak dikelola dengan baik akan potensial menjadikan konflik horizontal di tengah-tengah masyarakat. Saya punya pengalaman 2 kali penelitian tentang itu. Yang paling saya rasakan betapa negeri ini memang sangat tergantung kepada ideologi Pancasila. Itu adalah konflik di tahun 2000 awal ya, sampai 2001 dan pasca reformasi lah. Tepatnya ketika Presiden Abdurrahman Wahid masih menjabat. Saya pernah melakukan penelitian bagaimana sengketa horizontal yang terjadi di daerah Ambon. Bagaimana masyarakat itu terpetak-petak kepada satu kelompok agama, satu namanya Islam, satu yang namanya Kristen. Meskipun ketika kami melakukan penelitian itu begitu panjang itu, begitu lama itu, kami tidak temukan alasan bahwa perang di sana itu adalah betul-betul berbasis agama. Yang kami lihat bahwa itu adalah kelalaian negara dalam mengelola potensi konflik. Jadi itu sebenarnya konflik yang memang sudah laten terjadi pada zaman Orde Baru dan baru meletus, baru menjadi manifest ketika Orde Baru sudah tumbang. Dan itu yang terjadi, saudara-saudara. Jadi semisal udun katanya orang Jawa, udun ya, semisal udun, jadi meletusnya itu pasca reformasi. Sebenarnya potensi konflik itu sudah lama, zaman Orde Baru, cuman karena negara itu begitu begitu kuat, bisa menekan itu tidak terjadi konflik. Padahal konflik itu sudah terjadi secara manifest, secara laten, sudah terjadi di masyarakat di bawah. Cuman baru meletus pada waktu itu. Jadi tanpa ada kekuasaan negara sangat mungkin terjadi yang namanya konflik atau sengketa atau pertikaian di tengah-tengah masyarakat kita. Nah, Indonesia punya potensi konflik sebegitu kuat, dan Indonesia beruntung. Kenapa? Karena kita punya Pancasila yang menjadi payung bagi keanekaragaman, bagi perbedaan yang ada di Indonesia. Dan saya sudah berulang-ulang kali menyampaikan, kita sebagai mahasiswa UIN, sebagai keluarga besar Universitas Islam Negeri Sunan Ampel ini punya kewajiban tidak hanya sekedar menjaga Islam, tapi juga harus menjaga Indonesia. Kita tidak hanya punya tanggung jawab bagaimana kita itu mengamankan citra Islam yang seringkali dirusak oleh beberapa oknum atas nama Islam sendiri, misal dengan kekerasan atas nama agama, misal dengan perbuatan intoleransi yang mengatasnamakan agama, misal dengan perbuatan terorisme, ekstremisme atas nama agama. Kita punya kewajiban untuk mengembalikan citra Islam yang rahmatan lil alamin, sebagaimana diajarkan oleh guru-guru kita di kampus ini, bahwa Islam adalah agama yang sangat mengedepankan kasih sayang.
Di saat yang sama kita juga wajib menjaga Indonesia di saat sekarang banyak orang yang sudah tidak tertarik lagi dengan ikatan ideologi Pancasilanya. Kenapa? Mereka lebih tertarik dengan misal dengan ekstremisme, dengan radikalisme agama. Yang penting agama begitu. Nah, ini saudara-saudara, kewajiban kita adalah menjaga dua-duanya, menjaga Islam dan menjaga Indonesia. Baik. Tujuan kedua adalah menjamin dan mengawal setiap perubahan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Masyarakat punya potensi berubah. Tidak ada masyarakat yang tidak akan mengalami perubahan. Perubahan begitu pesat, begitu cepat. Entah perubahan yang terjadi secara pelan, secara evolutif, ada yang cepat, terjadi secara revolusioner. Banyak sekali perubahan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita itu. Dan itu butuh negara yang menjamin dan mengawal agar perubahan itu tidak menjadi destruktif, merusak, mencerabut kita dari akar-akar kearifan lokal yang kita miliki sebagai sebuah bangsa. Nah, ini saudara-saudara. Jadi penting sekali kekuasaan negara. Hanya negara yang boleh mengendalikan. Negara yang boleh mengendalikan itu. Yang berikutnya adalah menjamin adanya pergantian kekuasaan pemerintahan dengan cara yang teratur dan damai. Ini karena pada prinsipnya negara itu akan selalu mengalami perubahan, terjadi yang namanya pergantian kepemimpinan. Maka proses pergantian itu harus ada jaminan dilalui dengan proses yang legal, damai, dan terkendali. Karena pada prinsipnya semua orang ingin berkuasa. Anda bisa lihat bagaimana Pilpres 2019 kemarin itu hampir saja akan mencoreng tradisi kita sebagai bangsa timur yang menghargai orang per orang. Anda bisa lihat bagaimana media sosial itu tidak lagi menjadi tempat berternak akal sehat atau pikiran kritis, tapi yang ada adalah media sosial baik Twitter, Facebook, IG justru menjadi tempat beternak kebencian. Hate speech, hoax itu begitu dikjaya menguasai media sosial kita, dan itu sangat mengerikan. Tanpa kita bisa mengendalikan media sosial dengan cerdas dan baik, maka yang berkuasa adalah mereka. Dan itu sekarang menjadi bisnis. Ada sekelompok orang yang dibayar untuk memang terus menebar kebencian itu. Kenapa? Lagi-lagi untuk kepentingan kekuasaan. Ini yang dalam istilah politik modern ada yang namanya kecenderungan atau fenomena post-truth, di mana masyarakat sudah tidak lagi terlalu mempertimbangkan pertimbangan rasionalitas untuk memilih siapa pemimpin yang tepat atau partai politik yang tepat, tapi masyarakat cenderung untuk mengedepankan sisi emosionalitas. Maka ketika sisi emosionalitas ini yang dimunculkan, maka menggiring opini masyarakat agar menjadi tidak rasional tapi emosional, itu dikerjakan oleh para politisi busuk yang ya saya berani mengatakan mereka adalah politisi busuk. Bagaimana tidak mungkin? Mereka itu memanipulasi data, berbohong hanya untuk berusaha mengendalikan kesadaran orang agar memilih pilihan politik mereka. Ini tidak hanya di Indonesia. Tahun 2016 itu terjadi di Amerika. Masyarakat Amerika yang katanya sudah sangat cerdas, modern, demokrasinya sudah sangat sehat, bahkan menjadi rujukan dunia. Tapi nyatanya Donald Trump, orang yang tidak punya sejarah politik apapun, tidak punya catatan gemilang di dunia politik, dia hanya jualan majalah Playboy itu, yang hanya jualan paha, dan itu bisa menjadi presiden di sebuah negara yang katanya demokrasinya sudah sangat mapan. Apa yang dilakukan oleh dia? Dia hanya produk hoax tiap hari 8 untuk terus menebar ketakutan dan kebencian kepada masyarakat Amerika bahwa kalau bukan dia yang memimpin Amerika, maka yang terjadi adalah Amerika akan selalu menjadi sasaran terorisme. Amerika akan kalah ke Cina karena kebangkitan ekonomi Cina begitu pesat. Maka kata Trump, pilihlah saya. Kenapa? Karena terorisme Islam
atau ancaman Cina itu hanya bisa dikalahkan dengan cara-cara saya. Dan itu ternyata berhasil. Bagaimana seorang Trump yang tidak punya catatan politik berprestasi, tidak punya catatan prestasi politik sama sekali, itu bisa mengalahkan seorang Hillary Clinton yang begitu prestisius prestasinya di bidang politik. Semuanya bisa kalah. Orang tidak lagi lihat program, tapi orang mengikuti emosionalitasnya, ketakutan-ketakutannya. Padahal ketakutan-ketakutan itu memang sengaja dibentuk. Nah, kalau tidak ada negara, tidak punya kekuasaan negara, maka tidak ada jaminan pergantian kekuasaan akan berjalan dengan baik. Oke, yang ketiga, menjamin minimalisasi penggunaan paksaan dan kekerasan atas nama hidup bersama. Wah, ini tadi yang saya katakan. Kalau tidak ada kekuasaan negara, maka orang akan cenderung untuk memaksakan kehendaknya dengan cara-cara yang tidak terhormat. Dengan cara-cara memaksakan, bahkan dengan kekerasan fisik. Ini paling mengerikan juga. Di negeri ini kemarin-kemarin sedang muncul itu, ada kekuatan-kekuatan yang berusaha mendominasi dengan cara melakukan kekerasan fisik kepada kelompok lain atas nama mayoritas, atas nama agama mayoritas, atas nama keyakinan yang mayoritas, atas nama kepentingan politik yang mayoritas, itu lalu menekan. Dan sekali lagi itu kemarin sangat mengerikan. Kenapa? Karena telah berhasil di negeri ini, berhasil di negeri ini. Saya juga pernah mengatakan bagaimana kasus Ahok umpamanya di Jakarta, karena Ahok yang kebetulan double minorities itu, dia Cina dan dia Kristen, lalu ini dijadikan alat atau menjadikan isu politik, maka semua prestasi Ahok yang luar biasa di Jakarta langsung runtuh hanya gara-gara pernyataan Ahok yang meskipun menurut hemat pribadi saya memang ngawur. Dia seharusnya tidak mengucapkan kata-kata itu. Kenapa? Dia telah membuat pernyataan tentang keyakinan dan kitab suci orang lain. Menurut saya itu kurang tepat lah di saat seperti itu. Oke. Nah, karena kekuasaan negara itu harus terbatas, maka kekuasaan negara yang terbatas itu harus disesuaikan keterbatasannya, atau batasan-batasan kekuasaan negara itu harus diatur. Bagaimana cara ngaturnya? Tentu dengan cara membuat konstitusi yang mengatur itu, membuat konstitusi yang konstitusi adalah mengatur untuk itu. Jadi kekuasaan negara itu harus tunduk kepada satu prinsip bahwa negara adalah harus negara hukum. Apa saja itu? Kekuasaan negara tak boleh melanggar hak asasi manusia. Itu yang pertama. Ini yang paling penting. Yang kedua, kekuasaan negara harus terbagi dan tak terpusat pada satu kekuasaan. Di Indonesia sudah dilakukan itu, 6 kekuasaan tadi itu. Meskipun pada prinsipnya ada 3 kekuasaan utama, yaitu eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Berikutnya, kekuasaan negara berdasarkan undang-undang yang telah disepakati bersama. Ini pentingnya konstitusi. Jadi dulu zaman Pak Harto udah ada Mahkamah Konstitusi, sekarang ada Mahkamah Konstitusi. Yang tujuannya adalah, salah satunya adalah menyelesaikan konflik atau menyelesaikan perselisihan antar lembaga tinggi negara. Umumnya begitu ya, Mahkamah Konstitusi. Lalu yang kedua, yang keempat adalah kekuasaan negara dapat digugat oleh warga negara jika dianggap tak menjamin hak harga negara. Jadi negara meskipun adalah kekuasaan tertinggi yang bisa mengendalikan kekuasaan yang lain, tapi harus ada jaminan bahwa warga negara itu bisa menggugat. Misal yang kita kenal ada PT-UN, Pengadilan Tata Usaha Negara. Jika ada seorang rakyat, seorang warga yang menganggap dirinya itu mendapat perlakuan tak sewajarnya dari pejabat negara, maka dia bisa mengajukan gugatan kepada Peradilan Tata Usaha Negara. Nah, ini prinsip-prinsip, dan saya pikir di Indonesia sudah menjalankan prinsip-prinsip itu. Baik. Nah, berikutnya kekuasaan negara juga harus menjamin bahwa kekuasaan itu menjaga dan ikut serta mensukseskan tujuan negara. Nah, di Indonesia jelas di pengantar Undang-Undang Dasar saya bacakan, tujuan negara kita adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum. Berikutnya, mencerdaskan kehidupan bangsa, melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
Dapat disimpulkan tujuan negara Republik Indonesia adalah tujuan perlindungan, kesejahteraan, kepencerdasan dan perdamaian. Nah, ini saudara-saudara yang akhirnya kita harus sadar betul bahwa sebenarnya secara konstitusional, secara kajian hukum, negara kita sudah memiliki undang-undang dasar yang begitu keren, begitu bagus. Tinggal kita menjalankan, dan hari ini tantangannya semakin besar ketika sebagian masyarakat sudah tidak lagi memperdulikan prinsip-prinsip bernegara, prinsip-prinsip hidup bersama dalam satu kesatuan negara Republik Indonesia. Nah, saudara-saudara, berikutnya kita melanjutkan diskusi kita tentang legitimasi. Kenapa harus kita juga bicara tentang legitimasi? Karena ketika bicara kekuasaan, maka kekuasaan itu harus mendapatkan legitimasi. Nah, karena itu menjadi penting kita untuk mendiskusikan apa sih legitimasi itu. Kalau di dalam bahan kuliah yang saya kirim itu, legitimasi adalah kesesuaian suatu tindakan atau perbuatan dengan hukum yang berlaku atau peraturan yang ada, baik peraturan hukum formal, etis, adat istiadat maupun hukum masyarakat yang sudah lama tercipta secara sah. Jadi prinsipnya legitimasi itu adalah kesesuaian apa yang telah dilakukan, apa yang akan dilakukan dengan apa yang seharusnya. Nah, seharusnya itu ukurannya apa? Yang pertama bisa norma, yang kedua adalah undang-undang atau peraturan hukum formal, ada juga tentang hukum-hukum yang hidup di masyarakat. Nah, jadi dari pengertian itu, maka ketika ditarik lagi pengertian legitimasi pada proses kenegaraan, berarti itu bicara tentang model kepemimpinan. Artinya legitimasi itu adalah penerimaan atau pengakuan dari masyarakat luas, dari warga negara terhadap moral pemimpin, terhadap kebijakan pemimpin, terhadap model kepemimpinan seorang pemimpin atau pemerintahan, sehingga pilihan-pilihan yang dipilih, kebijakan-kebijakan yang dilakukan, dan perilaku-perilaku yang dilakukan oleh para pemimpin itu mendapatkan tempat pembenaran, mendapat tempat pembenaran di hati masyarakat. Itu yang penting. Jadi masyarakat menganggap, oh ini sudah benar. Oh, maka kalaupun menyalahkan masyarakat masih menganggap bahwa ya itu sepantasnya. Jadi masih mendapatkan legitimasi, istilahnya begitu ya. Jadi legitimasi dan kekuasaan itu sangat dekat, sangat erat. Kenapa? Karena kekuasaan itu berdekatan dengan yang namanya kewenangan, dan kewenangan itu bisa diperoleh oleh seorang pemimpin ketika kewenangan ini mendapatkan legitimasi dari masyarakat. Nah, legitimasi ini yang penting ya, selain rasa kewenangan. Jadi prinsipnya saudara-saudara, legitimasi itu harus berdimensi bottom up, harus muncul dari bawah. Jadi legitimasi itu gak bisa dipaksakan dari atas, harus dari bawah. Ini kalau dicontohkan sebenarnya, kalau dalam agama kita, dalam tradisi kita, ada contoh yang paling menarik yang bisa kita kita pilih. Apa itu? Adalah kepemimpinan dalam sholat. Misal begini, ada orang menganggap dirinya sudah cukup syarat untuk menjadi imam sholat, lalu dia memilih menjadi imam dalam sebuah sholat. Tapi ketika masyarakat tidak mau menjadi makmumnya, apakah dia mungkin jadi imam? Nggak bisa. Dia harus mendapatkan pengakuan dulu berapa orang yang mau jadi makmum dia. Jadi pengakuan itu utama. Itu kalau sholatnya bersamaan. Kalau sholatnya ada orang yang awalnya dia ada sholat seorang diri, munfarid. Dia sholat seorang diri. Lalu ada berapa orang datang. Lalu orang-orang ini memilih menjadi makmum orang yang sudah sholat ini. Lalu diberi isyarat lah. Kalau dalam tradisi pesantren dia disentuh salah satu bagian tubuh orang itu. Maka saat itu orang ini yang awalnya seorang diri itu, maka saat itu ketika mendapatkan pengakuan, mendapatkan legitimasi dari makmumnya bahwa ini sudah menjadi imam, maka saat itu dia harus menjadi seorang imam. Gak boleh tidak. Bahkan kalau dalam sholat-sholat yang wajibkan suaranya dikeraskan seorang imam, maka dia harus keraskan suaranya.
Nah ini, sebenarnya contoh legitimasi itu sangat gampang kita bisa lihat dari masyarakat kita. Oke, nah meskipun legitimasi itu ada kadarnya, ada pralegitimasi, ada saat berlegitimasi, saat tak berlegitimasi, dan pasca legitimasi. Silakan Anda baca, itu gampang untuk dipahami saudara-saudara, untuk dibaca sendiri. Nah, saya ingin lebih mendiskusikan bagaimana sebenarnya cara mendapatkan legitimasi. Nah ini penting untuk didiskusikan, sekaligus Anda belajar memahami bagaimana orang membentuk legitimasinya. Yang pertama adalah dengan cara simbolis, artinya legitimasi dapat dengan jalan memanipulasi kecenderungan moral, emosional, tradisi, kepercayaan yang dilakukan secara ritualistik dan berdimensi sakral retorik. Nah ini contohnya ya, simbolisasi penguasa umpamanya, tongkat komando, naik kuda umpamanya, itu kan dalam upaya mendapatkan legitimasi. Kemarin Pilpres paling gampang kita jadikan contoh. Saya yakin Prabowo berusaha membentuk legitimasinya dengan simbol-simbol itu. Bagaimana dia menunggang kuda, lalu dia kemana-mana pakai seragam yang sama dengan kader-kadernya, dan dia kadang ya bawa keris sambil naik kuda. Itu adalah simbolisasi dari upaya meyakinkan masyarakat bahwa dia memang pantas untuk memimpin negeri ini. Paling tidak dia ingin berusaha merontokkan keyakinan orang terhadap pola kepemimpinannya Jokowi, bahwa Jokowi lemah, Jokowi itu diatur-atur oleh politisi yang lain, Jokowi itu bukan pemimpin partai, Jokowi itu bukan anaknya orang hebat, Jokowi itu tidak punya prestasi sebelumnya, Jokowi tidak pernah berjasa di negeri ini sebelum jadi presiden, macam-macam. Dan ketika Prabowo muncul dengan gagah naik kuda-kudanya yang sangat keren, mahal, dan ingat kuda itu adalah simbol keperkasaan seseorang, patriotisme seseorang, lalu ditambahkan dengan menyelipkan sebilah keris umpamanya, bahwa keris itu adalah simbolisasi orang Jawa yang sakti umpamanya, itu dipilih oleh Prabowo, maka di situ ada proses simbolisasi tadi itu. Meskipun kadang itu adalah manipulasi. Apakah betul Prabowo seorang ksatria? Itu juga harus dibuktikan ketika dia memimpin. Tapi simbolisasi itu telah dilakukan, dan sebagian orang percaya artinya Prabowo menjadi seorang pemimpin tegas, berwibawa, berkuasa penuh, itu telah mendapatkan legitimasi dari beberapa warga Indonesia yang memilih dia kemarin. Lalu yang kedua, bisa dengan cara material dan instrumental. Artinya legitimasi diperoleh dengan menjanjikan, memberikan atau mewujudkan kesejahteraan masyarakat, seperti dengan usaha yang dapat menjamin kebutuhan dasar masyarakat, pendidikan, kesehatan, dan sejenisnya. Nah ini, ada jaminan itu. Anda lihat bagaimana yang dilakukan oleh Pak Anies Baswedan sebagai gubernur hari ini. Ketika kasus COVID-19 merebak, ketika kepala daerah yang lain itu belum berani mengusulkan lockdown, Pak Anies sudah yang mengusulkan. Ya Pak Anies ingin mendapatkan itu juga. Saya tidak ingin membicarakan bahwa ada sisi kemanusiaan yang diungkapkan oleh Pak Anies. Ini adalah tanggung jawab moral saya. Apa yang akan saya katakan kepada anak saya kalau saya tidak melakukan kebijakan lockdown. Kalau umpamanya nanti pandemi ini begitu mewabah, begitu menjangkiti masyarakat Jakarta, apa yang harus saya jawab? Itu kan moralitas sekali, sangat normatif sekali. Tapi bahwa ada upaya mendapatkan pengakuan legitimasi dari masyarakat bahwa dia telah melakukan perlindungan, memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam bentuk basic need tadi itu, kesehatan tadi itu telah dilakukan, dan itu rasional dalam proses politik. Yang berikutnya adalah juga dengan cara prosedural, berarti legitimasi diperoleh melalui prosedur khusus yang biasanya telah tertuang dalam amanat konstitusi negara. Ini contohnya dengan penyelenggaraan pemilu. Jadi seorang bupati, seorang wali kota mendapatkan legitimasi menjadi pemimpin ketika dia memenangkan pemilu dengan cara yang benar. Oke, mungkin saudara-saudara itu yang bisa saya sampaikan.